Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pembahasan kita masih lanjutan dari jenis ibadah. Ini perlu kita ketahui dari jenis ibadah agar supaya ibadah itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya agar supaya kita bersemangat di dalam melakukannya. Karena itu perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara bentuk ibadah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah rohbah dengan khusyuk. Beliau sebutkan bahwa wa dalilur rohbah war rohbah wal khusyuk qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu bersegera. Ini kaitannya dengan orang-orang yang soleh dari kalangan para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yusari'una fil khairat. Jadi mereka itu bersegera kepada kebaikan. Jadi kebaikan, kalau itu yang namanya kebaikan, maka dia bersegera kepadanya. Bersegera kepadanya. Yang dikatakan kebaikan adalah apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan namanya. Al-khairat, kebaikan. Jadi ketika kita duduk misalnya mendengarkan nasihat atau bermajelis ilmu, maka itu kebaikan karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti misalnya tadi Jumat, karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan. Maka orang-orang yang orang-orang yang soleh, mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan itu. Melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Jadi mereka berdoa, di antara sifat mereka juga orang-orang yang soleh itu, mereka berdoa kepada kami. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban, dalam keadaan mengharap, menginginkan sesuatu yang baik. Warohaban, dalam keadaan takut. Jadi berdoa dalam keadaan dia berharap dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk kepada kami. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya raghaban wa rahaban, khusyuk itu adalah ibadah. Karena itu perkara dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan rohbah adalah talabus syai'il mahmud, menginginkan sesuatu yang terpuji. Itu rohbah namanya, sesuatu yang terpuji. Jadi kalau menginginkan sesuatu yang terpuji, maka itu rohbah namanya. Jadi kalau misalnya tadi sebelum maghrib, memang dia sudah punya keinginan, sebentar maghrib ada pengajian, saya mau datang di sana di masjid. Maka itu rohbah namanya, karena sesuatu yang terpuji. Terpuji. Ada tetangganya misalnya lagi sakit, sebentar malam saya akan jenguk dia. Ini keinginan namanya, rohbah namanya, keinginan yang terpuji. Sesuatu yang terpuji. Atau misalnya ada tetangganya lagi susah misalnya, saya akan bantu dia misalnya. Ini keinginan namanya yang terpuji, itu rohbah namanya.
Kemudian rohbah itu rasa takut. Takut kepada sesuatu yang marhub, yang memang pantas untuk kita takut kepadanya. Takut kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa iyaya farhabun. Maka hendaknya kepada akulah kalian merasa takut. Hendaknya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, penguasa. Dia bisa berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berbuat. Maka hendaknya kita takut kepadanya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, musibah atau malapetaka kepada kita atau siksaan kepada kita. Itu rasa takut namanya. Rasa takut. Kemudian berikutnya adalah al-khusyu' atau ar-rahbah itu adalah jenis daripada al-khauf. Jenis daripada al-khauf. Khauf itu rasa takut. Rasa takut. Jadi khauf dengan rahbah itu sama, maknanya sama. Jadi yang namanya khauf itu rasa takut kepada sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya ilmu tentangnya. Itu rasa takut namanya. Jadi misalnya ada orang melihat orang yang besar badannya. Dia takut kepadanya karena besar badannya. Tapi dia sendiri tidak tahu orang ini kuat atau tidak, pintar atau tidak orangnya, misalnya cerdik atau tidak. Itu kan dia tidak tahu. Dia hanya rasa takut karena sangkaan dia. Dia menyangka bahwa orang ini kuat ini. Jangan sampai kalau saya macam-macam di dekatnya bisa saja dipukul dan sebagainya. Itu khauf namanya. Khauf. Itu khauf sama dengan khasyah. Apa namanya? Rahbah. Adalah rahbah. Ini juga jenis dari ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maksud dari jenis ibadah. Kemudian khusyuk. Jadi khusyuk adalah at-tadallul. Namanya tadallul itu merendahkan diri. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia khudu', dia tunduk, dia merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khusyuk. Khusyuk. Jadi sama dengan orang yang salat misalnya. Jadi orang yang salat itu ketika dia khusyuk, namanya dia khusyuk ketika dia merasa dirinya bahwa dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Kebesaran dia berada di hadapannya. Dia memiliki segalanya. Jadi dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya, dia merasa rendah. Merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khusyuk. Namanya khusyuk. Ini antara maknanya. Jadi mereka ini di dalam ayat tadi disebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum mereka, sesungguhnya mereka di situ adalah kembali kepada para nabi. Kembali kepada para nabi. Jadi para nabi itu mereka ketika ada yang namanya kebaikan, mereka bersegera di situ. Mereka bersegera. Mereka tidak menunda. Ketika disuruh untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan di dalamnya. Jadi mereka berlomba-lomba. Ini sifatnya di kalangan para nabi. Mereka berlomba di situ di atas kebaikan. Termasuk di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat, bersegera melakukannya. Ketika turunnya ayat itu di Gua Hira,
surah Al-Alaq, Sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera dikumpulkan kaumnya. Kemudian dia ajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dia bersegera melakukan kebaikan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah dia untuk membuat perahu, ya segera dia buat perahunya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga para nabi yad'unana raghaban. Jadi mereka itu berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban. Artinya mereka sangat mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mengharapkan apa yang diinginkan. Dia sangat mengharapkan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta supaya diberikan kesehatan. Dia sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan. Atau mungkin juga misalnya dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diampuni dosa-dosanya. Jadi dia sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya raghbah. Namanya raghbah namanya. Begitu pula dia berdoa kepada kami dalam keadaan khauf, rahaban, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah tidak menyiksa mereka. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan malapetaka, musibah untuk mereka, untuk dirinya. Ini dia sangat mengharapkan, artinya dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahaban namanya. Dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, antara rahmatnya ya Allah tidak menurunkan musibah untuk dirinya. Tidak menurunkan malapetaka, bencana untuk dirinya. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala namanya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang di masa kita sekarang ini dia merasa dirinya bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka justru melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hanya lisannya saja, hanya lidahnya saja yang berbicara bahwa dia takut kepada Allah, tapi pada hakikatnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil misalnya hayya 'alas shalah, dipanggil untuk salat, dia tidak datang untuk salat. Padahal dia mengatakan dirinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mengganggu tetangganya misalnya. Mungkin dia membunyikan radionya, tape-nya besar-besar, padahal tetangganya mau tidur, mau istirahat, dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik. Kemudian mereka juga para nabi itu disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna 'adzabah. Ini mereka para nabi. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan. Para nabi itu ketika dia berdoa mengharap kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah, jalan yang paling dekatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah ditunjukkan jalan agar supaya dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmata, dan dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzaba, dan mereka pun takut akan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya ibadah itu hendaknya seseorang ketika dia beribadah hendaknya ada rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap orang-orang sufi. Orang-orang yang
yang mementingkan, ya, menurut anggapan mereka ingin mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, hatinya. Ini orang-orang sufi, tidak mementingkan perkara yang zahir, yang nampak. Yang nampak. Mereka ini, orang-orang seperti itu mengatakan bahwa kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahalanya. Jadi dia beribadah bukan karena mengharapkan pahala. Bukan pula karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang sufi. Jadi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena mengharapkan pahala. Bukan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang menyombongkan dirinya namanya. Begitu pula orang yang dia beribadah bukan karena dia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini menurut mereka bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena cinta saja. Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, bukan karena mengharapkan pahala. Jadi segala perbuatannya bukan karena pahala. Hanya karena cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan ini adalah ucapan yang tentunya tidak benar. Kenapa? Karena para nabi saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bahwa mereka para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharapkan. Berarti kan mengharapkan pahala namanya. Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan, karena itulah yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Banyak kebaikan yang dia lakukan atau tidak? Pahala atau tidak? Banyak pahala yang dia dapatkan atau tidak? Dan mereka juga berdoa, para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah juga di kalangan para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, mereka itu senantiasa merasa khawatir terhadap dirinya. Rasa khawatir terhadap dirinya, jangan sampai mereka itu mendapatkan musibah azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka kurang dalam melakukan amalan kebaikan ibadah. Ini orang-orang yang soleh dan juga para nabi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bantahan terhadap orang-orang sufi. Baik, itu selesai. Kemudian berikutnya di antara jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-khasyah. Adalah al-khasyah. Dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum. Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada mereka. Kemudian wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum la'allakum tahtadun. Jadi jangan kalian takut kepada mereka, tetapi wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Wa liutimma ni'mati, maka saya akan menyempurnakan nikmatku atas kalian. La'allakum tahtadun, maka pasti kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah. Jadi khasyah itu juga khauf, itu juga rasa takut. Khasyah juga takut. Tetapi khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Lebih khusus daripada al-khauf. Jadi khasyah itu adanya munculnya rasa takut dalam dirinya tanpa adanya paksaan. Tanpa adanya paksaan. Rasa takut yang murni datang dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Itu khasyah namanya. Kemudian dia juga takut, khasyah itu dia takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang dia takuti itu adalah sesuatu yang bisa memberikan bencana untuk dirinya, bisa memberikan musibah untuk dirinya. Makanya dia takut kepadanya karena dia tahu betul. Jadi khasyah itu rasa takut yang muncul karena dia memiliki ilmu pengetahuan. Sebagian juga ada yang mengatakan bahwa rasa khasyah itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau khauf kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebagaimana yang saya contohkan tadi, khauf itu kepada seseorang mungkin yang kelihatan badannya besar, dia takut kepadanya. Tapi itu sangkaan dia bahwa orang ini kuat. Kenapa? Karena badannya besar. Tapi belum tentu. Itu sangkaan dia seperti itu, khauf namanya. Tapi kalau khasyah, itu kan khaufnya muncul karena adanya paksaan. Paksaan karena mungkin dia mengintimidasi dirinya, mungkin karena kelihatannya dia besar, sehingga dia takut kepadanya. Tapi kalau khasyah itu adalah rasa takut yang memang murni muncul dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Karena dia tahu, karena ilmu yang dia miliki. Dia tahu terhadap yang dia takuti. Yang dia takuti dia tahu, dia punya ilmu tentangnya. Itu khasyah namanya. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa khasyah itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebahagian juga di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Jadi di situ dipakai kata yakhsha, dari kata khasyah, yakhsha, takut. Yaitu rasa takut di situ disebutkan. Kenapa? Karena khasyah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini juga disebutkan bahwa fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian takut kepadaku, maka justru saya akan menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan saya akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi dalam ayat ini perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sifatnya orang-orang al-musallin, sifatnya orang yang senantiasa salat. Kenapa? Karena memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia melakukan salat misalnya? Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak melakukan perintahnya, maka dikhawatirkan akan dia mendapatkan siksa di dunia. Di akhirat ia pasti dia akan dapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi muncul rasa takut dalam dirinya. Ini sifat orang-orang yang salat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala musyfiqun, mereka takut. Jadi mereka takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang khususnya dari makhluk ini. Orang-orang yang khususnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang khususnya dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Kemudian para rasul, para nabi dan orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di atas puncak keagungan, mereka di atas puncak ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh, para nabi, karena kita bukan nabi, kita juga bukan rasul, kita juga bukan malaikat. Jadi mungkin kita bisa berada di orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang khusus dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khasyah namanya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu khasyah. Jadi rasa takut itu hendaknya seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa rasa takut itu kan ada dua jenis. Ada rasa takut kepada sesuatu yang mungkin yang dia tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kemampuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita takut kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa takut, ada rasa takut dibolehkan. Misalnya rasa takut kepada sesuatu yang memiliki kemampuan untuk memberikan bahaya kepada diri kita. Misalnya ular.
Ya kita takut kepadanya. Itu takut tabiat namanya, tabiat manusia, karena ular dia mampu untuk memberikan bahaya kepada diri kita. Begitu pula binatang-binatang yang lainnya. Ini rasa takut yang tentunya boleh saja hal yang seperti ini. Ini adalah tabiat manusia. Baik, kemudian berikutnya adalah al-inabah. Di antara jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah inabah. Inabah itu taubat. Ini pendalilannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa aslimulah, dan tunduklah kalian kepadanya. Tunduklah kalian kepadanya. Yang dikatakan inabah adalah ar-ruju'. Inabah itu artinya rujuk, kembali. Kembali. Artinya kembali, maknanya adalah taubat. Adalah taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian di kalangan para ulama menyebutkan bahwa inabah itu lebih khusus dibandingkan dengan taubat. Artinya lebih ditekankan, lebih kuat inabah dibandingkan dengan taubat. Kenapa? Karena yang namanya inabah itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat disertai dengan iqbalul 'ala Allah. Artinya dia menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Iqbalu 'ala Allah artinya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada segala larangannya. Kalau disuruh dilarang untuk seperti ini, maka dia tinggalkan. Ini namanya iqbalu 'ala Allah. Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya inabah. Jadi inabah itu adalah taubat yang lebih khusus. Taubat yang lebih khusus. Jadi walaupun sebahagian manusia kadang dia bertobat, kadang sebagian orang ada bertobat, ada yang bertobat, dia meninggalkan dosanya dan dia tidak mengulanginya, dia menyesali dirinya. Ini syarat-syarat taubat namanya. Akan tetapi kadang-kadang dia fi iqbali 'alallahi iqbalun dhaifun. Tapi kadang-kadang ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Artinya mungkin dia bertobat dari dosanya. Taubat dari dosanya. Misalnya selama ini mungkin dia selalu minum misalnya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Tapi kadang-kadang ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang dia lemah. Jadi kelemahannya ya mungkin saja kadang-kadang dia masih kalau ada orang mungkin dia minum barangkali, dia mungkin dia duduk di situ atau mungkin dia berdiri di situ. Itu lemah namanya. Kenapa? Karena kalau dia ada di situ mungkin saja dia akan bisa terpengaruh di situ. Atau mungkin ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya dia dari misalnya minum atau yang semacamnya, dikatakan dia lemah. Kenapa? Karena dia tidak serius. Seperti misalnya ada teman yang kenyataannya seperti itu. Dulu dia terpengaruh dengan obat-obatan. Sekarang dia sudah taubat, tidak lagi. Tetapi di dalam dia mengharapkan ketundukannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih lemah. Kenapa? Karena kadang-kadang dia masih berada di lingkungan yang di situ banyak orang yang memakai obat-obatan, yang harusnya dia tinggalkan di situ. Apalagi kalau memang ini teman, memang ada orang yang panggil untuk pindah dari situ. Ini dia tidak. Ini namanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala masih lemah. Namanya. Ini ada orang yang modelnya seperti itu. Ini namanya taubat, bukan inabah. Kalau dia inabah lebih khusus daripada itu. Lebih khusus daripada itu. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa aslimulah. Tunduklah kepadanya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya irji'u lahu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbilu alaihi, artinya harapkan diri kalian.
kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menyerahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian min qabli ayyatiyakum al'adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian yang dengannya kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali tentunya, maka disebutkan juga oleh sebagian para ulama bahwa ketika datang siksa Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan, ketika datang siksa Allah Subhanahu wa taala yang dibinasakan, maka pada saat itu taubatnya orang yang bertobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang siksa yang membinasakan, maka taubatnya orang yang bertobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kaum yang dahulu. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam dan nabi yang lainnya. Mereka itu kan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa, ada yang siksa dengan angin topan dan sebagainya, dengan petir dan batu dan sebagainya. Mereka disiksa, itu namanya siksa yang membinasakan. Maka ketika itu turun, walaupun dia bertobat, maka tidak diterima tobatnya. Artinya siksa itu akan tetap turun kepada mereka. Akan tetap turun kepada mereka. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa qauma Yunusa lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizy. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini pengecualian. Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Yunus alaihissalam itu ketika Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Setelah tidak mau, kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka. Nabi Yunus tinggalkan mereka. Nanti setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi, barulah kemudian mereka berpikir bahwa tidak mungkin seorang nabi ketika tidak mungkin seorang nabi itu berdusta. Makanya mereka khawatir jangan sampai ketika mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menahan siksanya, siksa yang membinasakan disebabkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka kan taubat. Mereka bertobat. Makanya disebutkan di dalam ayat ini dalam surah Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tak kala mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizy. Maka kami singkap. Artinya kami tarik kembali siksa yang akan membinasakan mereka. Itu tidak jadi. Itu kecuali. Pengecualian namanya kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi secara umum ketika siksa itu sudah mau turun, siksa yang membinasakan, mereka bertobat atau tidak, tetap siksa itu akan turun kepada mereka. Ini tentang masalah inabah atau taubat. Jadi inabah adalah taubat yang lebih khusus. Jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia penuh dengan keseriusan, semangat, bersungguh-sungguh di dalam taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iqbalu Allah. Sedangkan taubat sendiri itu masih agak lemah. Masih lemah seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian juga taubat dan inabah itu memiliki batasan. Taubat itu memiliki batasan. Jadi tidak selamanya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dua bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya seorang hamba ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang mukmin ketika rohnya itu sudah sampai di tenggorokan, maka taubatnya tidak akan diterima. Sebagaimana
Firaun itu kan nanti tenggelamkan baru dia bilang, "Wah, saya beriman kepada Tuhannya Musa." Tuhannya Musa. Maka taubat yang seperti itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika taubat itu tidak diterima ketika turunnya azab yang membinasakan. Ini seperti yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang mendurhaka kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat ketika tidak diterima ketika azab yang membinasakan itu turun kepada mereka. Kemudian yang ketiga, taubat tidak diterima ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian terbit matahari dari sebelah barat, baru dia mau beriman, maka pada saat itu taubatnya tidak diterima lagi. Kecuali orang yang memang sudah beriman. Orang-orang yang sudah beriman, kemudian terbit matahari dari sebelah barat, maka ya tetap dianggap sebagai orang yang beriman. Tapi orang yang baru mau bertobat tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin 3 perkara yang bisa kita bahas pada malam ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.